Sejauh ini teman-teman organisasi penyandang disabilitas atau yang kita sering sebut sebagai OPD, kelompok masyarakat ini telah melakukan proses advokasi jauh sebelum pemilu 2019. Teman-teman sudah melakukan advokasi baik kepada pemilu, kepada Bawaslu, dan kepada partai politik. Nah, sebagai hasilnya beberapa kebijakan KPU itu sudah mengafirmasi kebutuhan penyandang disabilitas. Tentunya ketika kita berbicara tentang pemilu akses untuk semua ragam disabilitas, kita harus menyesuaikan sarana dan prasarananya itu sesuai dengan jenis ragam disabilitas. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada satu pasal yang secara eksplisit menyebut soal penyandang disabilitas. Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di sana disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat bisa menjadi pemilih peserta pemilu baik caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, bahkan calon presiden dan wakil presiden, serta menjadi penyelenggara pemilu. Pengakomodiran terhadap penyandang disabilitas memang ada perbaikan dari sisi penyelenggaraan pemilu. Bisa dikatakan bahwa paradigma pemahaman penyelenggara pemilu kita soal penyandang disabilitas mulai membaik begitu ya, karena adanya advokasi dari masyarakat sipil, lalu kemudian internalisasi nilai-nilai pemilu yang inklusif, yang aksesibel, yang mulai ramah kepada penyandang disabilitas. Jadi untuk pelibatan penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan partisipasi disabilitas menjadi pemilih pada saat pilkada, pilpres, pileg semuanya ya, itu sudah ada. Kalau hak memilih itu memang sudah lebih bagus. Jadi semua itu menunjukkan suatu kemajuan gitu. Sudah menunjukkan untuk hak memilih ya. Terus hak menjadi penyelenggara pemilu pun sekarang tidak ada disabilitas yang ditolak untuk menjadi penyelenggara pemilu, nggak ada. PPUA disabilitas ini kan memperjuangkan hak memilih, hak dipilih, dan hak menjadi penyelenggara pemilu. Dan ini semuanya sudah tercapai. Jadi hak memilih semua peraturan KPU sudah inklusif. Ada panduan KPPS yang harus TPS-nya itu akses. Sejauh ini KPU menurut saya sudah ada banyak kemajuan ya, karena sudah membuka lowongan juga ke KPPS, udah mulai terbuka lah untuk merekrut disabilitas. Juga di daerah lain itu saya dengar juga ada teman-teman disabilitas yang menjadi anggota KPPS. Bahkan bukannya itu juga KPU membuka ruang untuk jadi relawan di demokrasi, dan itu banyak disabilitas yang terlibat di situ untuk mantau dan memberi masukan nih loh bahwa TPS ini tidak ramah disabilitas. Untuk saat ini sudah 50% sudah bagus lah untuk perhatian KPU terhadap pemilih disabilitas, karena saya dengar ada daerah-daerah lain juga mengadakan sosialisasi juga yang melibatkan teman-teman disabilitas. Dulu itu memang masalahnya jauh lebih kompleks, maksudnya penggunaan hak disabilitas itu masih kurang. Nah, mungkin karena belajar dari yang lalu, ya kan itu tadi seperti saya bilang bahwa kita berharap pemilu itu ke depannya jauh lebih baik dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
Ya, pada pemilu 2019 ini kan kita dalam menyusun DPT kan sudah sejak Januari 2018 yang lalu gitu ya. Jadi udah lebih dari setahun yang lalu. Nah, dari pendataan kita itu salah satu kategori pemilih yang kita data adalah kategori pemilih disabilitas. Total dari hasil pendataan berdasarkan DPT pemilu 2019 itu total kita memperoleh 363.200 pemilih disabilitas. Nah, gitu. Jadi dari 363.200 itu kemudian dibagi menjadi beberapa jenis disabilitas, yakni tunadaksa itu 100.765 atau 0,053% dari jumlah total pemilih DPT ya. Lalu kemudian tunanetra itu 61.899 orang atau 0,033% dari total DPT. Lalu kemudian tunarungu itu ada 68.246 orang atau 0,033% juga. Ini kemudian ada disabilitas lainnya itu seperti karena diamputasi, karena cacat yang lain gitu ya. Itu totalnya ada 77.995 orang atau 0,041%. Dan terakhir ini pemilih tunagrahita dan gangguan mental. Itu data kita menyebutkan jumlahnya hanya 54.295 orang atau 0,029%. Total 363.200 itu persentasenya hanya 0,191% dari total DPT kita. Memang jumlah pemilih disabilitas yang didata oleh KPU itu ya pastilah tidak valid. Kita tidak puaslah dengan data yang ada di Sidali itu ya. Karena memang pendataan disabilitas itu masih krusial gitu. Jadi bahwa banyak permasalahan. Jadi banyak penyandang disabilitas yang juga masih disembunyikan oleh keluarganya. Banyak disabilitas sendiri tidak mau mengaku bahwa dia itu adalah disabilitas. Seharusnya ya, sebagai wujud bentuk pemenuhan hak atas memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, seharusnya seluruh kertas suara memang dicetak dalam bentuk braille. Tetapi saya tidak begitu mengetahui kenapa alasan KPU tidak membuat seluruh kertas suara dalam format braille. Mungkin karena ada alasan masalah penganggaran gitu. Kebetulan kan kalau saya ini jenis penyandang disabilitas tunanetra, tapi tunanetra yang low vision. Dalam arti masih ada sisa penglihatan. Sepanjang masih ada cahaya, kalau untuk saya itu kan masih mudah untuk membaca dan menulis dan melihat objek. Tetapi khusus untuk teman-teman tunanetra yang netra secara total, yang tidak dapat melihat secara total, tentunya dengan kertas suara biasa itu menghambat mereka dalam melaksanakan pencoblosan. KPU masih bisa berbuat lebih baik lagi dengan mencetak seluruh kertas suara. Jadi kertas suara anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk format braille itu akan lebih baik.
Nah, ini yang memang agak sulit bagi KPU untuk menyediakan alat bantu pemilu legislatif dan DPD karena kan format surat suara anggota DPR dan DPD-nya itu kan di antar daerah berbeda-beda, antar dapil juga berbeda-beda, sehingga kita sulit untuk membuat alat bantu itu. Sehingga dari diskusi kita dengan teman-teman kelompok penyandang disabilitas, yang sangat mungkin difasilitasi itu adalah alat bantu untuk surat suara Pilpres. Untuk teman-teman pemilih disabilitas itu setidaknya kita melakukan beberapa hal untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Pertama, dari sisi sosialisasi, pemilih disabilitas dan berkebutuhan khusus itu menjadi salah satu target grup atau kelompok sasaran sosialisasi dari 11 kelompok yang ditentukan secara spesifik oleh KPU. Menurut saya sosialisasi ini perlu sekali digalakkan. Bagaimana tata cara pencoblosan, karena mungkin tidak semua penyandang disabilitas juga mengetahui konsep pemilu yang sekarang. Karena konsepnya sudah sangat berbeda sekali, yang artinya kita memilih capres dan cawapres dan anggota legislatif di dalam waktu yang bersamaan, dan itu cukup untuk teman-teman tunanetra itu cukup merepotkan. Jadi untuk kali ini kita sudah dilibatkan sama KPU ya, lewat sosialisasi yang bekerja sama dengan Kemensos kemarin. Nah, di situ ada semacam simulasi pemilih disabilitas. Jadi pemilih yang akses itu seperti apa, bagaimana menangani teman-teman yang disabilitasnya tuli seperti apa, netra seperti apa, daksa seperti apa, bahkan grahita pun seperti apa, sehingga semua komponen disabilitas dapat terakomodir dalam menggunakan hak suaranya. Tentunya kalau untuk pengguna kursi roda dilihat dari lokasinya itu lancar atau tidak, ada ram, kalau itu dataran tinggi ada ramnya atau tidak gitu. Kalau dari sisi perangkatnya atau fasilitasnya ya dilihat juga dari sisi disabilitasnya. Kalau untuk teman-teman tuli perlu namanya tagline, jadi ada tulisan seperti itu. Terus yang untuk teman-teman netra itu ada suara sama pendampingan. Desain dari TPS nanti itu harus berdasarkan kaidah desain universal, di mana di dalam panduan TPS akses itu adalah lebar pintu TPS itu paling sedikit adalah 90 cm, sehingga bisa akses untuk pengguna kursi roda. Kemudian meja coblos itu setinggi 75 cm, seperti meja tulis dan berongga di bawahnya, sehingga pengguna kursi roda bisa masuk persis kakinya ke bawah kursi roda dan dia bisa mencoblos dengan nyaman. Kemudian peletakan kotak suara itu juga setinggi 35 cm, jadi tidak di atas meja tulis, tetapi di kursi atau di meja tamu yang setingginya 35 cm, sehingga pengguna kursi roda dan orang kecil itu bisa memasukkan surat suara secara mandiri. Ini itu dari segi TPS yang akses. Petugas KPPS ini harus ada minimal ada satu orang yang cukup memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana cara melayani kebutuhan penyandang disabilitas.
Artinya ketika ada seorang tunanetra yang datang, maka bagaimana cara menuntun dia dari kursi tunggu kemudian ke TPS itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menjelaskan harus melipat kertas suaranya seperti apa, itu sangat penting. Dan menurut saya SDM yang memahami disabilitas ini jauh lebih penting ketimbang dengan dengan tempat TPS itu sendiri. Sebenarnya kan yang menjadikan sebuah masalah itu kan tidak tersedianya akses sebenarnya. Nah, dan akses itu bukan melulu tentang infrastruktur saja, tapi SDM itu juga bagian dari aksesibel itu sendiri. Jadi disabilitas oke, tapi kan petugasnya juga harus oke juga. Jadi paham, oh iya ini seperti ini, oh ini perlu diperbaiki. Karena kan mereka yang tahu kan, seperti itu. Jadi kita harap itu duplikasi sosialisasi kemarin dapat implementasinya dapat berjalan lancar. Tetapi yang menarik dari 2019 adalah perjuangan itu mulai menguat ke ranah sebagai peserta. Jadi misalnya teman-teman dari PPUA Disabilitas merilis 40 nama penyandang disabilitas yang menjadi caleg. Meski data real di lapangan pasti bisa lebih besar. Dari 40 nama penyandang disabilitas yang menjadi caleg itu jenis disabilitasnya macam-macam. Dari mulai little people atau orang kecil, lalu kemudian tunadaksa, tunanetra, bisu begitu ya, tuli dan lain sebagainya. Nah, sebagai calon ya caleg gitu ya, 40 nama yang dirilis oleh penyandang oleh PPUA Disabilitas. Menurut saya beberapa nama itu adalah orang-orang yang memang punya kredibilitas dan punya kapasitas kompetensi untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Ternyata saat ini meskipun stigma masih jalan, ternyata partai sudah terbuka untuk caleg disabilitas. Ini suatu kemajuan yang luar biasa bahwa saat ini sudah eranya bahwa disabilitas itu mempunyai kesempatan yang sama dan diakui eksistensi dan kemampuannya untuk bisa menjadi caleg ya disabilitas DPR RI maupun DPRD, DPD dan DPR di semua tingkatan ya. Bagi KPU ya sepanjang mereka sehat jasmani rohaninya gitu ya, bukan sedang dirawat jantung gitu ya, lalu kemudian bukan orang yang pengidap narkoba dan seterusnya, ya mereka memenuhi syarat gitu, boleh menjadi calon anggota legislatif gitu, tidak ada masalah. Dengan mengajukan itu, mereka kalau terpilih kan lebih memahami, menyelami, kemudian punya komitmen untuk mengadvokasi kepentingan kelompok disabilitas dalam berbagai pelayanan kebijakan publik kita gitu ya, dalam berbagai aspek gitu, sehingga itu sangat menarik bagi keterlibatan mereka dalam ranah publik. Saya menjadi disabilitas dan mengapa mencalonkan diri dari disabilitas karena ingin berpolitik. Saya merasakan benar kalau disabilitas itu
tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya tempat, itu sangat susah dan sulit. Disitulah saya merasakan saya harus bergerak untuk disabilitas. Saya harus ada di politik. Kami disabilitas itu punya kemampuan, punya kemampuan, punya keahlian, tapi tidak punya kesempatan untuk mencapai tujuan yang kami mau. Masih banyak diskriminasi di mana-mana. Dan pemikiran saya juga, kalau kita disabilitas itu tidak bermain dengan politik, bagaimana orang menghargai kita? Tapi kalau kita di politik, kita ada di atas, orang akan melihat kita disabilitas itu bukan hanya jadi objek, jadi sebagai subjek. Kita harus berada di atas itu, karena kalau kita ada di Senayan, kita ada di atas, orang akan mendengar suara kita. Kalau kita selalu di bawah, orang tidak akan pernah lihat kita. Biar saya ada berani untuk mencalonkan diri, itu demi teman-teman disabilitas yang lain. Pemerintah kan sekarang menurut Undang-Undang Nomor 8 2016 itu tidak ada diskriminasi antara non-disabilitas dan disabilitas untuk bekerja. Jadi 2% disabilitas harus ada. Kalau optimisme mereka mampu atau tidak, di parlemen sebagai wakil rakyat sangat mampu. Tetapi untuk bisa terpilih, mereka perlu dukungan dan juga support sistem yang sangat baik dari kita semua. Dari pemilih, masyarakat sipil, media, untuk membangun kesadaran atas kehadiran mereka. Dan menurut saya gerakan masyarakat sipil sudah sepatutnya mempromosikan mereka untuk bisa hadir di parlemen. Iya, sebenarnya kalau yang jadi tantangan itu gini, mereka ini kan rata-rata aktivis ya, aktivis yang berjuang untuk kesetaraan politik, entah itu bagi teman-teman disabilitas ataupun kelompok rentan. Nah, peluang mereka itu tersedia karena mereka punya jejaring sosial yang solid. Tantangan mereka lebih berat, lebih besar, karena kenapa tadi di beberapa kelompok masyarakat stigma, stereotipe, marginalisasi, stereotip gitu, itu masih sangat kuat gitu ya. Melihat kompetensi, kapasitas, kemampuan untuk menjadi wakil rakyat begitu dalam spektrum yang sangat kecil pada ya misalnya ya mampu nggak sih disabilitas itu jadi wakil rakyat. Padahal dari kiprah mereka sangat mampu, sangat bisa, sangat layak.